Haleluya. Selamat pagi. Salam. Bagi yang masih beribadah di rumah, salam dan selamat pagi. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di masa pandemi ini, kita tetap percaya sama Tuhan, kita tetap menikmati kasih Tuhan yang tetap kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mau persembahkan hari ini untuk Tuhan dan kita semua mau berserah kepada Tuhan pagi hari ini untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, karena Kau besar, Kau yang layak disembah, Kau yang layak kami puji. Haleluya, haleluya. Mari kita hening sejenak. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dan kasih setianya yang tidak bisa habis dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik buat kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kami masih bisa menikmati kasih setia-Mu, besarnya penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa menikmatinya bersama-sama saudara kami yang sudah hadir di gereja Tuhan, untuk menikmati kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Begitupun yang di rumah Tuhan, Engkau tetap menyertai mereka Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, mereka ada di rumah, mereka tetap dalam naungan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih setia-Mu yang besar buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah satu hari ini Tuhan, kami datang ke pelataran-Mu Tuhan, untuk menikmati betapa hadirat-Mu membuat kami, hidup kami menjadi tenang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami, untuk kami dapat beraktivitas hari ini bersama Tuhan. Yang terlebih kami bisa mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau pujikan satu hal yang kurindukan di pelataran-Mu. Haleluya Yesus. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari diberi
kita bersama-sama datang Tuhan, kita mau pujikan sekali lagi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, amin, haleluya, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, Satu hal yang haleluya, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati segala murahan-Mu. Lebih baik satu hari di belakang-Mu, haleluya. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik di rumah Tuhan. Lebih baik, itulah hati kami Tuhan. Lebih baik kami di rumah-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan yang kudus Tuhan. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, lebih baik satu hari kita mau ngangkat tangan kita. Ada Tuhan di tempat ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Engkau baik Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami yang
yang mengangkat tangan, kami adalah pemuji-pemuji-Mu Tuhan. Ku mau Memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari. Haleluya, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Kau. Kami besarkan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Kami menyembah-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Lebih baik kami di nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. tempat lain. Haleluya Yesus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Oh, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi dan menikmati kemurahan-Mu. Dan menikmati
inilah kami Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu, memuji-Mu dengan sukacita kami. Karena kemurahan-Mu yang lebih dari hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Sampai saat ini Tuhan, kasih setia-Mu besar buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mau lebih lagi untuk memuji Tuhan dengan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Masih menikmati hadirat Tuhan, kita mau lebih sukacita lagi buat Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, besarkan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus besar pagi hari ini dan Dia layak untuk kita sembah dan kita puji pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat betapa
Hari ini Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya buat hidup kita. Kalau hari ini kita benar-benar percaya bahwa oleh darah anak domba kita akan diselamatkan. Haleluya. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang akan ditabur jatuh pada tanah yang lembut, tanah yang benar-benar mau dibentuk oleh Tuhan pada masa yang sulit seperti ini. Kita akan dikuatkan oleh hamba-Nya. Waktu dan tempat kami serahkan. Puji Tuhan, salam saudaraku. Ya. Oke. Juga salam saudara yang di rumah, yang beribadah online ya, melalui rekaman video ini. Kita kembali bisa beribadah, bersekutu ya, puji Tuhan saudaraku. Di dalam situasi seperti ini kita masih bisa bersekutu. Saya percaya justru dalam akhir seperti ini, keadaan situasi seperti ini saudaraku, kita harus lebih banyak bersekutu, amin ya, lebih banyak mendekat kepada Tuhan, lebih banyak saling menguatkan ya. Ibrani 10:25 itu yang sudah sering saya bagikan pada jemaat semua. Justru menjelang kedatangan Tuhan kita harus semakin mencari Tuhan ya, semakin bersekutu untuk saling membangun, menghibur, menguatkan. Mari kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Ini lagu lama saudaraku ya, lagu lama bahasa Jawa, tapi nanti di Indonesia kan sedikit ya. Kita nyanyi lagu Jawanya dulu ya, lagu lama banget. Kita butuh Tuhan ya, selalu membutuhkan Tuhan, tidak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita penghiburan. Ya, wonten panglipuran saudaraku ya, di dalam Gusti Yesus. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus, wonten panglipuran enggal Gusti paring ayem lan paring kesarasan, wonten panglipuran enggal. Sekali lagi, wonten panglipuran, wonten panglipuran ing Gusti Yesus, wonten endah Gusti paring ayem lan paring kesarasan, wonten panglipuran indah. Sekali lagi, wonten panglipuran, ada penghiburan, wonten panglipuran ing Gusti. Katakan panglipuran enggal saudaraku, dan yang baru libu enggal enggal Yesus paring ayem lan paring kesarasan, wonten panglipuran enggal itu baru saudara. Mari bahasa Indonesianya kita coba. Ada penghiburan di dalam Yesus, ada penghiburan baru.
beriku damai dan beri kesembuhan. Ada penghiburan baru. Sekali lagi, ada penghiburan. Ada di dalam Yesus Tuhan kita, saudaraku. Di dalam Yesus ada penghiburan yang indah. Indah tadi itu artinya indah. Indah. Beriku damai dan beri kesembuhan. Ada penghiburan baru. Sekali lagi bahasa Jawanya. Tanpa liburan Gusti Yesus wonten panglipuran endah. Gusti paring ayem, Gusti paring kesarasan lan paring amen kesarasan wonten liburan endah. Gusti paring ayem, saudaraku. Gusti paring ayem lan paring kesarasan wonten liburan endah. Yesus beriku damai, Yesus beriku damai dan beri kesembuhan. Dan beri kesembuhan. Ada penghiburan. Indah, yang indah. Indah. Sekali lagi, Yesus beriku damai, Yesus beriku beri kekuatan juga, saudaraku, dan beri kekuatan. Ada penghiburan baru. Ada penghiburan baru. Sekali lagi, ada penghiburan baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Di dalam Yesus ada penghiburan. Di dalam Yesus ada kekuatan, saudaraku. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Haleluya. Ada panglipuran. Ada kesarasan. Haleluya. Ada ayam. Oh, ada damai sejahtera. Haleluya di dalam-Mu Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Melalui ibadah kita mau menemukan, menghampiri tahta rahmat Tuhan, saudara.
kita menemukan Dia, menemukan penghiburannya, kekuatannya, pertolongan tepat pada waktunya, kata firman Tuhan. Di dalam Yesus, saudaraku. Kami datang Tuhan, mencari wajah-Mu. Kami datang. Tadi kita sudah pujikan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada beribu-ribu hari di tempat lain. Untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita boleh tinggal di dalam hadirat-Nya. Kita boleh tinggal di dalam kasih-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Roh-Mu melingkupi kami. Roh-Mu memenuhi tempat ini, bahkan Roh-Mu memenuhi setiap hati, setiap kehidupan anak-anak-Mu yang hadir. Di tempat ini, beberapa yang di sini maupun di rumah masing-masing. Roh Kudus-Mu menjamah, Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Roh Kudus-Mu, Roh-Mu mengalirkan kehidupan di setiap hati kami. Mengalirkan damai sejahtera di setiap hati kami. Kami mendapatkan penghiburan yang baru, kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Allah selalu bersama kita. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita siapkan dengar firman Tuhan. Jemaat yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Minggu lalu ya, saya mengajarkan tentang iman dan kasih sebenarnya ya. Hari ini nanti kita akan menggabungkan saudaraku ya, bagaimana iman dan kasih itu ada dalam hidup kita ya. Karena firman Tuhan katakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harap, dan kasih gitu. Ada tiga hal dan yang paling besar diantaranya adalah kasih ya. Tapi saya kali ini membahas iman dan kasih, dan beberapa waktu ini kita sudah belajar tentang iman, juga tentang kasih, dan apa hubungannya, apa keterkaitannya, bagaimana iman itu berhubungan dengan kasih dan kasih itu berhubungan dengan iman. Ini luar biasa. Saudaraku ya, kita udah belajar beberapa waktu ini tentang iman ya. Nanti kasih juga ya, yang sudah kita belajar, yang saya berikan contoh itu siapa? Perempuan yang berdosa itu ya, mendapat kasih Tuhan ya, yang mengurapi Yesus dengan minyak ya. Air matanya dicurahkan, yaitu gambaran kasih ya. Sehingga Yesus berkata, wanita ini ya, karena mendapatkan banyak kasih ya, akhirnya dia berbuat banyak kasih juga gitu loh. Dan sedang orang yang mendapat sedikit kasih, berbuat sedikit kasih juga gitu loh ya. Yesus menggambarkan itu. Berarti orang yang selama ini berbuat banyak kasih dalam hidupnya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan penuh dengan kasih, berbuat banyak kasih itu menunjukkan bahwa ya dia dipenuhi dengan kasih Allah, saudaraku ya, amin ya. Dan itu sudah kita pelajari, dan contohnya adalah wanita berdosa loh, bayangin saudaraku, wanita yang berdosa, udah kasih contoh ya. Ini yang kasih dulu ya, imannya nanti saya bahas sedikit, maksudnya saya ingatkan sedikit yang sudah kita pelajari, bagaimana kasihnya ini luar biasa. Dan saya sudah kasih gambaran saudaraku, dia memecahkan minyaknya juga ya saudaraku ya, itu harganya 1 tahun gaji tanpa dinikmati loh saudaraku ya, bukan dapat gaji terus 1 hari gaji kan 1 dinar zaman dulu itu saudaraku ya, itu 300 dinar, itu bayangkan 1 hari kan, 1 tahun itu kan gaji 1 tahun itu saudaraku ya, dan itu luar biasa itu saudaraku ya, mempersembahkan yang, makanya Yesus ngomong, wah wanita ini berbuat banyak kasih. Karena dia sudah menerima banyak kasih juga dari Tuhan gitu.
Ya karena kita sudah belajar minggu lalu ya, kasih itu sesungguhnya bukan kamu yang mengasihi aku kata Tuhan. Tapi inilah kasih itu, sesungguhnya Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Karena kita menerima kasih Tuhan, makanya kita bisa berbuat kasih. Makanya orang yang belum mengalami kasih Tuhan itu intinya saudaraku, enggak bisa berbuat kasih. Ya, oke, di luar kita banyak lihat orang berbuat baik, berbuat kasih. Tapi kalau kasih itu bukan datang dari Tuhan, kasih dunia, kasih manusia, lu juga bisa loh saudaraku. Ya, karena memang manusia kan ciptaan Tuhan. Ya, dunia ini ciptaan Tuhan. Makhluk semua itu ciptaan Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan rahmat. Ya, ciptaan itu mengekspresikan sang penciptanya. Kalau sang pencipta itu luar biasa, tentu hasil ciptaannya juga luar biasa. Kalau sang pencipta itu penuh dengan kasih, hasil ciptanya tentu juga penuh dengan kasih. Tapi itu ada belajar, ya sebagai orang Kristen kita ngerti ya, karena manusia jatuh dosa, ya kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tapi saya percaya sisa-sisa itu ya, percikan-percikan ya kasih Allah juga ada. Kalau enggak buas semua manusia kan terbuktikan enggak, orang yang belum mengenal Yesus pun ya, belum mengenal kasih Allah. Kasih Allah itu hanya di dalam Yesus saudaraku ya. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, dia mengaruniakan Yesus Kristus. Itu kasih Allah itu melalui Yesus. Jadi di dalam kekristenan kita percaya orang yang belum di dalam Yesus sebetulnya belum menerima atau mengenal kasih Allah yang sempurna gitu loh. Makanya tapi bukan berarti mereka enggak bisa berbuat kasih, bisa. Tapi kita harus belajar di sini bahwa kasih yang sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kasih Allah melalui Yesus itu. Di luar itu orang bisa berbuat kasih gitu loh. Tapi ya itu tadi saudaraku ya. Makanya beda. Makanya saya berharap anak-anak Tuhan itu kasihnya itu lain dari yang lain. Ya. Kasihnya itu bersumber dari Bapa di sorga, amin. Sehingga kualitas kasihnya itu harusnya lebih daripada kualitas kasih yang mereka yang belum mengenal kasih Allah, kasih Bapa di dalam Yesus. Ya, karena Allah itu adalah kasih gitu loh. Ya, itu kita udah belajar ya saudara ya. Jadi dicontohkan, makanya saya berharap melalui kita tidak hanya sekedar klise ya. Ngomong wah Kristen itu dikenal karena kasihnya, Allah itu yang disembah itu juga kasih. Tapi manifestasinya saudaraku, saya berharap benar-benar anak-anak Tuhan apalagi situasi seperti ini saudaraku ya. Itu kasih kita, itu kasih itu ada dua kan, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Itu hukum yang terutama loh saudaraku, yang paling utama ya. Saya berharap justru dalam situasi seperti ini Anda semakin mengasihi Tuhan, amin. Harus justru semakin mengasihi Tuhan saudaraku ya, tidak malah mengeluh, tidak ngomel-ngomel Tuhan kenapa sih kok ada corona, kenapa kok seperti ini Tuhan usahaku. Saya minggu lalu kan bersaksi justru melalui corona ini juga ya saya tidak mengharapkan saudara, tapi kita ini kan punya firman Tuhan yang luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa bahwa aku Tuhan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, itulah kasih Tuhan. Ya, Tuhan sudah begitu mengasihi kita loh. Minggu lalu saya justru dalam kondisi krisis keuangan melalui corona dapat pertolongan Tuhan ya. Melalui ya saya tidak mengharapkan cara Tuhan begini, tapi kalau Tuhan izinkan ini terjadi saudaraku ya, dan melalui ini Tuhan turut bekerja. Nanti di Kersel kita akan bahas ya, saya sudah berikan ayat-ayat tentang pencobaan. Pencobaan itu bukan datang dari, sudah lihat belum rekaman videonya? Sudah saya tambahi yang kedua ya, karena jangan sampai keliru nanti ya. Kita belajar tentang pencobaan, bagaimana Alkitab mengajar bergembiralah saat kamu dicobai, saat kamu menderita dalam pencobaan. Malah disuruh bergembira. Ini kan kalau enggak ada kasih enggak mungkin saudaraku. Kasih itu yang membuat kita, Alkitab ngomong cinta atau kasih itu lebih kuat dari maut saudaraku. Enggak takut menghadapi apapun. Justru kasih itu ya membuat kita bisa bertahan di dalam penderitaan ya. Ya toh? Makanya tapi Alkitab juga ngingetin sih sebetulnya di akhir zaman ini kasih itu akan mulai tawar saudaraku. Kasih mulai dingin. Makanya nanti semakin lama kita akan belajar kok melalui corona ini ujian sebenarnya saudaraku. Ini pemurnian saudaraku ya. Apakah kasih kita ini tetap sama Tuhan itu ya masih. Saya bersyukur ya saudara, saya lihat beberapa saudara justru dengan situasi sebegini
tidak ambil kesempatan kan, maaf ya, Tuhan itu yang ngerti loh saudaraku. Kita bisa saja lah mau beralasan apapun, Tuhan kan ngerti. Kadang sering kan kita gitu saudaraku. Kadang-kadang kalau kita enggak ibadah, ya kita enggak bersekutu, enggak ke gereja itu kan Tuhan kan tahu gitu ya. Saya sibuk atau saya aduk atau apalah seolah-olah untuk alasan gitu saudaraku ya. Ya, makanya saya kapan kan ngomong jemaat itu sebenarnya hampir semua gereja terbagi 3 kan. Ada yang sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh. Apapun Yesus tetap Yesus, nomor 1 ya. Yesus pokoknya apapun nomor 1 Tuhan Yesus gitu ya. Sungguh-sungguh setia. Ada yang ogah-ogahan ya. Ya. Makanya saya ngomong yang ini dalam kondisi normal aja ibadah aja ogah-ogahan saudara ya. Apalagi kayak seperti ini kesempatan kan. Wow, dulu aja banyak alasan gitu kan saudara ya. Banyak alasan. Saya enggak ngomong siapa, ini enggak cuma dimanapun sama. Saya cuma menggambarkan. Karena apa? Saya perlu ngomong begini saudaraku, karena Wahyu 22 ayat 11 saudara bisa cek, nanti akhir zaman saudara ya. Itu yang kudus tambah kudus. Iya, yang benar tambah benar, yang cemar tambah cemar, yang jahat tambah jahat gitu loh saudaraku. Makanya yang tidak setia, ini yang saya khawatirkan, tambah tidak setia. Kondisi normal istilahnya ya, kondisi nggak ada corona, mau ibadah aja nggak setia, apalagi ada begini tambah nggak setia, dan itu terbukti gitu loh nanti. Makanya kita belum bahas ke sana sih. Nanti kalau udah bahas itu tentang pemurnian, tentang ujian, wah itu makanya kenapa kok saya ngajarkan iman, saya ngajarkan kasih ini basicnya saudara. Dasarnya untuk kita menghadapi segala tantangan hidup ini saudara. Amin saudaraku. Jadi dasarnya itu saudara ngerti iman, ngerti tentang kasih dan hidup di dalam iman dan di dalam kasih gitu saudara. Itu penting banget. Ya, ingat akhir zaman ini nanti yang suci tambah suci, yang benar tambah benar, ya, yang jahat tambah jahat, yang cemar tambah cemar, ya, dan yang tidak setia tambah tidak setia, ya. Makanya jangan sampai itu terjadi ya. Saya berharap kita yang setia tetap setia. Nah, masalahnya ada yang tengah-tengah ini lucu saudaraku ya. Kalau lagi setia, lagi mut-mutan ya, lagi mood saya sudah sering katakan. Kalau lagi enak hatinya, lagi seneng hatinya, wah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kalau lagi hatinya enggak enak, ya jadi ini bisa naik, bisa turun ya. Bisa ke kelompok yang setia, bisa ke kelompok orang yang enggak setia. Ini tengah-tengah ini. Ini nanti, ini kadang-kadang enggak kelihatan ini, tapi satu kali nanti kelihatan. Makanya yang kudus tambah kudus, cemar tambah cemar, yang setia tambah setia, nanti akhirnya kelihatan. Kalau kondisi biasa-biasa enggak kelihatan. Ya, makanya saya berharap justru dalam situasi seperti ini, ya ini sudah tanda-tanda akhir zaman ya, walaupun saya belum katakan seolah-olah ini akhir zaman. Enggak. Memang Alkitab ngomong sejak Yesus datang sudah disebut zaman akhir. Saya bisa membedakan ya, zaman akhir sama akhir zaman itu. Coba di Alkitab itu kadang kita kebalik-balik, sebenarnya itu ada perbedaannya, zaman akhir. Ya, itu di Ibrani. Ya, di zaman akhir ini Allah berbicara melalui Yesus anaknya, dulu melalui para nabi. Ya di zaman nenek moyang kita, para patriark, bapak-bapak leluhur, zaman para nabi, ya itu Allah berbicara melalui para nabi. Ibrani 1 ayat pasal 1 ayat 1 dan 2. Tapi pada zaman akhir, cara melalui Yesus anaknya. Dan nanti zaman akhir ini terus nanti ada akhir zaman. Nah ini sedang ke sana gitu loh. Itu tentang kasih saudaraku. Makanya basic tentang kasih harus diperkuat. Ya, jadi dan juga bukan hanya kasih, iman. Minggu lalu kita juga belajar tentang iman ya. Iman yang terutama adalah iman yang memberikan kita keberanian ya. Penuh keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, saudaraku, ya. Di mana dengan kita memiliki keberanian percaya, makanya heran ya saudara ya, kalau istilahnya untuk beriman, untuk kita percaya, untuk beriman ternyata perlu iman. Ya, lucu kan saudara ya. Jadi untuk kita bisa percaya gitu loh, untuk kita bisa beriman kepada Tuhan ternyata perlu iman gitu loh. Ya. Makanya dikatakan orang benar hidup oleh iman itu bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Bahasa Inggrisnya from faith to faith. Nah, nanti saudara kan lebih jelas. Ya, ayat itu nanti kalau kita bahas dengan kasih nanti akan lebih jelas. Ya, bertolaknya atau berangkatnya dari iman, ujungnya, akhirnya juga berhenti pada iman. Ya, dan iman yang terutama saya ajarkan beberapa waktu ini adalah iman
yang lebih ke arah iman damai sejahtera ya. Untuk kita memiliki damai dengan Tuhan ya. Untuk kita memiliki keberanian untuk percaya, untuk keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia-Nya ya saudaraku. Untuk di situ dikatakan Ibrani 4:16 itu ya, nanti buka lagi. Tapi ini enggak perlu karena sudah minggu lalu khotbahnya kan, untuk mendapat rahmat dan pertolongan tepat pada waktunya. Ya. Kenapa saudaraku? Karena tanpa iman doa kita sia-sia, saudara. Ibadah kita sia-sia, saudara. Sekarang coba dipikir, kita datang ke gereja ibadah. Kita berdoa, cari siapa saudaraku? Cari pendeta? Enggak. Ya. Kita cari Tuhan. Cari Tuhan. Baik ibadah yang di gereja maupun yang di rumah ya, melalui online, pakai HP, itu kan enggak ada orang. Ya. Yang ada hanya saudara sendiri, tapi sadar bahwa bukan hanya Anda sendiri. Ada Tuhan yang melihat kita, ada Tuhan yang di tengah-tengah kita. Di dalam kita. Makanya kadang-kadang kalau kita enggak menyadari, kita menganggap ibadah itu sebagai kewajiban, sebagai rutinitas. Kita lupa bahwa ibadah itu adalah saat-saat atau doa, pujian, penyembahan atau apapun itu saudaraku sebagai bentuk ibadah. Bahkan ibadah itu kalau sudah belajar juga perbuatan kita itu ibadah. Ketika kita mempersembahkan hidup kita, ketika kita berbuat banyak kasih itu ibadah juga. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tak bercacat, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan saat kita lakukan itu, makanya saya mengajar beberapa sudah praktek di sini. Kalau Anda ngasih, bahkan Yesus ngomong itu di Alkitab, kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan sampai tahu loh. Ini kan bahasa kiasan saudaraku, mana mungkin tangan, kalau gitu cara ngasihnya begini. Kan tangan kiri enggak boleh tahu. Bukan gitu ya, itu intinya jangan ada yang tahu. Bahkan berapa kali di Alkitab itu diajar kalau berdoa pun jangan ada orang yang tahu. Puasa pun berpuasa, minyaki rambutmu, ya, suruh berurap. Pokoknya jangan sampai orang tahu kamu berpuasa, jangan sampai orang tahu kamu berdoa, jangan sampai orang tahu kamu memberi. Tidak ada orang yang tahu, supaya hanya Bapamu di surga saja yang tahu. Maka Bapamu di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jangan seperti orang Farisi ahli Taurat, mereka berdoa ya di tempat-tempat di ujung-ujung jalan, pinggir jalan supaya dilihat banyak orang, supaya dilihat orang. Memberi juga diperlihatkan. Mereka sudah mendapat upahnya kata Tuhan Yesus. Ya dapat pujian dari orang. Makanya saudara belajar, makanya di sini kan kemarin WA grup udah saya kirimin ya. Baca panjang gitu kan, ada satu contoh gereja di Jakarta itu. Saya dapat dari teman juga ya, hamba Tuhan. Enggak pernah diajarin, dimotivasi, ayo memberi, biar kamu diberkati. Saya pernah khotbah begitu di sini saudaraku. Pernah. Anda memberi, saya enggak perlu tahu. Ya, temanmu enggak perlu tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Engkau berbuat baik, enggak usah. Ada yang tahu, kalau orang tahu nanti bales. Balesnya apa? Dapat upah kan Anda. Hebat ya kamu ya. Masuknya selalu marah-marah, Pak, jangan bilang-bilang loh Pak. Kalau dia kasih itu, enggak mau misalnya. Bukan apa, ini saya juga belajar praktek. Saya kalau mau melayani, kalau bisa enggak ada orang yang tahu. Memberikan yang terbaik enggak ada yang tahu. Hanya biar Tuhan saja yang tahu. Nanti biar kita mendapat upah dari itu, Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membalas. Coba belajar seperti itu saudaraku ya. Itu iman itu. Ya. Iman itu seperti itu. Coba ya, Ibrani 11 ayat 6, coba Ibrani 11 ayat 6. Kalau saudara ingin tahu itu ayatnya banyak ya, cuman ini salah satu ayat tentang iman luar biasa ini saudaraku. Ibrani 11 ayat 6. Nanti saya akan menghubungkan iman dengan kasih ya, yang terakhir. Itu luar biasa. Setelah saya renungkan, terus terang jujur saya baru ngerti saudaraku ya. Jadi saya dulu yang ngertinya sedikit-sedikit, sekarang lama-lama iman dengan kasih itu kaitannya seperti ini ya. Kalau dua-duanya itu ada dalam hidup kita, itu endurance, enggak ada habisnya gitu loh. Iman dan kasih itu seperti berkaitan nanti ya. Tapi kita tadi kasih sudah saya berikan
Di awal contoh-contoh kan sudah dikhotbahkan ya sebelumnya ya, wanita yang berdosa itu begitu karena diampuni dosanya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya karena dia ngerti betapa besar cinta kasih yang diberikan Tuhan sehingga dia berbuat banyak kasih gitu loh. Itu gambarannya. Jadi tapi anak Tuhan ya, maaf ya kalau pelit kasih gitu ya, berarti dia belum ngerti, tidak menyadari betapa besar kasih ya, belum menyadari ya, belum tersingkap, belum dapat pewahyuan akan kasih Tuhan. Makanya kasihnya anak Tuhan tadi saya harapkan harus beda dengan dunia ini, harus beda. Ya, Yesus pernah ngomong sebelum baca ini ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bukan seperti yang dunia berikan gitu ya. Damai sejahtera dunia juga punya, tapi bukan yang seperti dunia berikan kata Yesus. Damai sejahteraku beda dengan dunia. Ya, kalau damai sejahtera dunia, contohnya misalnya, ya toh ketika kita banyak duit damai, enggak punya duit hilang damainya itu damai sejahtera dunia. Tapi kalau damai sejahtera dari Tuhan, mau ada duit enggak ada duit, kita tetap damai. Amin. Bener enggak? Itu damainya Tuhan, cara ngetesnya gitu saudaraku, ya toh. Ya, kalau banyak temen, wah, kalau banyak yang pendukungnya, wah semangat. Kalau enggak ada, ya. Ini bukan dari Tuhan. Makanya dunia juga punya damai. Dunia juga punya tanda petik iman, kasih, semangat. Aduh. Tapi beda dengan Tuhan. Makanya Yesus ngomong damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tidak seperti yang dunia berikan. Lain Jo, ya. Beda ya. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Kita dikenan oleh Tuhan, sekali lagi bukan karena perbuatan kita. Makanya iman dulu kan, iman, harap, dan kasih. Iman dulu mulainya dari iman, Anda tidak mungkin bisa mengasihi kalau Anda belum memiliki iman kepada Tuhan. Ya, nanti akan belajar kaitan iman dengan kasih. Jadi iman ini, karena bagaimana kita bisa mengasihi, saudaraku? Kalau kita tidak menerima kasih dari Tuhan, bagaimana kita bisa datang pada Tuhan dan menerima kasih dari Tuhan kalau kita enggak percaya kepada Dia, bahwa Dia sudah dari Jumat Agung kan, bahwa Dia mengampuni saya, Dia melayakkan saya, Dia tidak, bahkan minggu lalu ya, Dia sudah memakukan, yang dipaku apa saja saudaraku, itu kan banyak yang dipaku di kayu salib itu, dosa kita, ya toh, tubuh dosa kita, ya toh, dipaku apalagi itu, hukum yang menuduh kita, itu dipaku semua saudaraku. Ya, dipaku di kayu salib sehingga. Tapi ini kan iman gitu loh, perlu iman, percaya. Ya. Dan kalau belajar iman itu aspeknya itu luas banget saudaraku. Ya. Tapi yang penting saudara perlu belajar ini dulu, ngerti. Tapi saya percaya bukan berarti Anda enggak punya iman. Saya tahu anak-anak Tuhan, saudara jadi anak Tuhan ya karena ya terutama di tempat ini ya, kita sudah belajar mengenal Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa percaya kepada Dia, mengenal Dia ya saudaraku ya, dan menerima anugerah. Ya, iman itu kalau di Alkitab ya, sebelum lanjutkan ini ya, iman itu aspeknya memang luas banget saudaraku ya. Misalnya gini, iman itu munculnya dari mana ya saudaraku? Munculnya dari mana? Kita kan sering mengutip ayat iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika dengar firman, iman itu timbul. Iman itu timbul. Ini suatu pelajaran juga. Jadi iman itu tidak dibuat-buat. Tidak bisa. Iman itu timbul, muncul. Kok bisa muncul? Karena mendengar firman. Lah, tapi gini saudaraku, banyak orang mendengar firman, tapi belum tentu imannya timbul. Buktinya kan orang di gereja kan ya macam-macam. Dengar firman tapi belum tentu imannya timbul. Itu kenapa juga saudaraku? Ada firman, saya sudah khotbahin sebenarnya. Cuman kadang-kadang belum dirangkum itu aja. 2 Petrus 1 saya pernah khotbah itu. Bahwa kita ini, iman itu kita peroleh. Tadi kan iman itu timbul. Timbul karena ada pendengaran firman. Dan iman itu juga kita peroleh, buka aja sebelum nanti bahas ini. Karena kok iman ini tampaknya kita perlu mendalami. 2 Petrus pasal 1 ayat 1. Ini surat pembukaan Rasul Petrus ya, 2 Petrus 1 ya. Dari ayat 1 ya, dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka
yang bersama-sama dengan kami, mereka itu dimaksud jemaat, saudara dan saya. Yang bersama-sama dengan kami para rasul, ya, kita ini memperoleh jadi iman yang dari mana? Karena apa? Melalui apa? Keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita peroleh. Ini yang disebut iman, karunia iman, dianugerahkan iman. Jadi kalau kita gabungkan pengertian ini, ya, orang mendengar khotbah, mendengar Injil, mendengar firman, harusnya kan iman kan timbul. Tapi kenapa enggak timbul? Nah, ini misterinya Tuhan. Tapi dari sini kita bisa lihat, oh ternyata ketika supaya kita enggak sombong, ketika saya dengar firman, iman bisa timbul, bisa muncul, itu karena keadilan Allah. Itu karena kasih karunia Allah gitu loh maksudnya. Karena pemberian Allah, itu anugerah. Makanya Alkitab ngomong jangan seorang pun memegahkan diri, itu bukan hasil usahamu. Kalau Anda bisa percaya, itu bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pinter, ngerti firman, denger. Ini jadi kadang-kadang pemahamannya iman itu karena pinter ya, karena ngerti denger firman, denger khotbah, mudeng aku, ngerti, bisa iman. Itu kadang-kadang bukan iman, itu pikiran kita. Makanya ini benar-benar karya Tuhan. Anda bisa percaya, makanya iman itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa niru-niru, ditiru. Yesus berjalan di atas air, aku tak berjalan, Petrus. Tengah-tengah kena angin, wes. Iya apa bener enggak ya, ini kayak ngimpi, manusia mana bisa tenggelam. Makanya iman itu tidak bisa ditiru, saudaraku. Bener-bener, jadi gini, iman itu timbul. Ketika ada firman datang, ada Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Firman itu kan penyataan Allah kepada manusia. Wah, tapi bisa timbul itu karena Anda diberi Tuhan si iman. Tapi bukan berarti Tuhan pilih-pilih, sebetulnya setiap kita itu diberi, cuman masalahnya lah ini nanti misteri lagi. Ya, mau buka hati atau enggak gitu. Tersentuh, ada orang yang tersentuh tapi masih mengeraskan hati, itu ada juga firman Tuhan Ibrani itu luar biasa. Saudara kalau belajar Ibrani ada habisnya. Janganlah engkau mengeraskan hatimu, Ibrani 4 misalnya. Ya, seperti saat contohnya orang Israel tuh ketika Tuhan bicara itu mengeraskan hatinya gitu. Makanya ya repot juga, tapi bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa, jangan salah. Saya berkali-kali ngajarkan gini saudaraku ya, kapan itu kan tentang dosa ya. Kenapa kok Tuhan sepertinya terhalang oleh dosa? Itu bukan masalah Tuhan tidak mampu menolong kita, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tapi karena ini berurusan bukan dengan kuasa Tuhan, tetapi dengan kekudusan Tuhan. Ketika manusia mengeraskan hati, bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa. Ayat firman Tuhan ngomong gini loh, Tuhan itu, ya, hati manusia itu seperti batang air di tangan Tuhan. Dan Tuhan sanggup membelokkan kemana Tuhan itu bisa gitu loh saudara. Tetapi Tuhan itu sudah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan dan diberikan kehendak bebas. Dan Tuhan itu tidak mau maksa. Makanya kenapa hati ini, jadi kalau saya gambarkan secara sederhana ya, itu kerjaannya Roh Kudus itu, melembutkan hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Jadi ini saudaraku, ya, minta kita membuka hati untuk Tuhan menjamah. Ya saudaraku ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah maksa. Roh Kudus itu jamah. Dan akhirnya hatinya terbuka. Ya, dan saat itulah ya karunia yang sudah diberikan tadi, diperoleh gitu loh kira-kira begitu. Jadi jangan saudara pikir Tuhan itu kayak pilih kasih. Tidak. Amin. Keadilan. Tuhan itu adil. Tapi masalahnya ini tadi gitu loh. Ya. Jadi jangan salah, Tuhan mampu banget mau buat hati, tapi makanya saya juga di gereja kan enggak pernah mau maksa ke gereja, maksa memberi, jangan. Itu bukan caranya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan itu, ya, hati kita ini yang sudah dijamah, disentuh Tuhan. Ya. Oke, dari iman yang kita peroleh, kembali ke
Ibrani 11 ayat 6, yang cepat saudaraku. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi yang membuat kita ini diperkenan Allah itu karena kita percaya pada Dia. Percaya kepada kasih-Nya yang besar, pengorbanan melalui Yesus Kristus. Kita percaya ya bahwa kita sudah diampuni, kita percaya. Sehingga Ibrani 4 ayat 6, sehingga dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Itu kan karena iman, saudara gitu loh. Makanya tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi iman ini yang membuat kita diperkenan Allah karena kita percaya ya kepada Dia. Nah, ini diperjelas lagi sebenarnya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Jadi iman itu berpaling kepada Allah, melihat kepada Allah, memandang kepada Allah. Ia harus percaya apa saudaraku? Allah ada. Dan bukan cuma Allah ada saja. Dan bahwa Allah memberi upah orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Nah, ini tadi saya katakan, makanya kan saudara, iman itu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memandang, berpaling kepada Dia. Dan kalau diistilahkan bahasa sederhananya ya saudaraku ya. Jadi gini, namanya iman itu, Anda itu memandang kepada Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan. Ya. Jadi mengharapkan bahwa upah itu dari Tuhan. Gitu loh saudara. Pahala itu dari Tuhan. Saudara jangan mengharapkan pahala upah dari manusia. Maaf ya, kadang-kadang manusia kan seperti itu kan. Makanya Yesus ngasih contoh, kalau kamu buat pesta, undanglah orang-orang miskin, ya, orang-orang enggak punya, kalau perlu lumpuh, buta, apa macam ya, yang enggak bisa bales kamu gitu loh. Kalau saudara nolong orang, saudara bantu orang, bantu tolonglah orang-orang yang tidak bisa membalas Anda. Karena ketika orang tidak bisa membalas Anda berbuat baik kepada orang, kan Anda enggak dapat balasan kan? Ayo coba renungkan ini. Kadang-kadang kita baik sama orang supaya orang itu membalas baik. Tapi Alkitab justru ngajarnya beda. Namanya orang beriman itu. Jangan pernah ketika engkau berbuat baik, engkau mengharapkan balasan, orang itu juga berbuat baik. Oh itu, jangan. Biarlah engkau menerima upah, bahwa Allah memberi upah. Upahnya dari siapa? Allah. Siapa yang memberi upah? Allah yang memberi upah. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini penting banget saudaraku. Penting banget. Jadi orang yang percaya itu adalah orang-orang yang mengharapkan balasannya dari Tuhan saja. Maaf kadang kita ya ini manusiawi lah ya. Kita baik sama seseorang, istri ya baik sama suami biar disayang-sayang. Ya, itu kan lumrah ya. Tapi Alkitab tuh ngajar lain saudaraku. Ngajar bahwa engkau misalnya kalau gitu akhirnya apa? Kita sering kecewa. Aku udah baik sama, udah setia, udah sungguh-sungguh, suamiku kok begini. Wah, itu imannya salah soalnya. Sasarannya salah. Ya. Iman itu berpaling kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, berpaling kan dulu lihat ke sana namanya berpaling itu pindah arah. Dulu salah imannya. Bertobat itu kan juga gitu, berpaling arah kan juga, berubah arah. Dulu lihatnya ke sana, sekarang berpaling ini. Jadi iman itu benar-benar dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Benar-benar yakin engkau sukses itu karena Tuhan. Engkau berhasil karena Tuhan. Ya, engkau menerima upah itu dari Tuhan. Coba belajar seperti itu. Itu namanya iman yang benar. Itu namanya iman yang benar ya. Lain kali kita perdalam ya, karena saya harus ngejar untuk membahas bagaimana menghubungkan iman dengan kasih ya. Dan juga yang tidak kalah penting begini saudaraku ya. Apalagi situasi sekarang sudah saya singgung sedikit ya minggu lalu ya. Karena tanpa iman ya, iman tadi kita udah belajar ya bahwa benar-benar mengharapkan balasan itu dari Tuhan. Jawaban doa itu dari Tuhan. Ya, entah nanti Tuhan itu bisa pakai siapapun gitu loh maksud saya. Tapi hatimu jangan kepada manusia. Ingat Alkitab selalu mengingatkan kan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan itu iman tuh Tuhan. Jadi ngandalin Tuhan saja.
ngandalin pertolongan dari Tuhan saja. Dulu ini kayaknya klise loh saudaraku, tapi jujur coba dalam hidup kita, praktek hidup kita. Saat Anda ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah, siapa yang Anda cari? Cari Tuhan, ya, mendapat upah dari Tuhan. Orang Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh, iman itu selain berpaling kepada Allah juga sungguh-sungguh. Wis mengharapkan Tuhan saja. Wis madep mantep, orang Jawa bilang ya, madep mantep, wis enggak goyah ke sana ke sini, Tuhan saja. Dan Dia yang akan memberi upah. Ini namanya iman. Nah, makanya belajar ya praktek. Akhir zaman ini penting ya. Iman ini sangat dibutuhkan, Saudara. Ya. Dan bahkan ya, tanpa iman ini Saudaraku, doa kita sia-sia, ibadah kita sia-sia. Kenapa? Karena iman ini yang membuat kita tidak lagi tertuduh, sehingga kita percaya bisa menghadap Tuhan dan doa kita percaya Tuhan menjawab doa kita. Ya. Bayangkan kalau kita berdoa kita enggak percaya. Makanya Rasul Yakobus katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakin itu kan iman sama. Jadi iman itu pistis ya bahasa Yunaninya. Di sini sering diterjemahkan iman, percaya, yakin sama. Bahasa Indonesia ini yang terjemahkan satu ini macam-macam, tapi intinya sama. Iman itu ya yakin, ya percaya, ya iman. Jadi apa namanya? Kalau doa dengan iman ya toh kita ini waduh damai Saudaraku ya dengan Tuhan itu yakin benar Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Selama Anda berdoa masih bimbang, Tuhan dengar enggak ya doa saya katakan minggu lalu kan. Tuhan menjawab enggak ya doa saya, sehingga kita masih ragu-ragu, itu belum iman yang sungguh-sungguh ya. Ya Saudaraku ya, karena barang siapa bimbang, Rasul Yakobus ya pasal 1 katakan dia seperti gelombang air ya, gelombang laut yang diombang-ambingkan angin kian kemari, tidak tenang hidupnya dan tidak mendapat apa-apa. Jadi iman itu sangat penting. Kita percaya bahwa doa kita didengar Tuhan. Bahkan Yesus sendiri ngajar Tuhan itu Bapak kita. Ya. Carilah maka kamu akan mendapatkan, minta akan diberi, ketuklah pintu dibuka. Bapakmu di sorga ya, akan memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang baik kepada engkau. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana iman dan kasih ini saling berkaitan. Karena apa, Saudaraku? Pertama dimulai dari iman dulu kan. Roma ingat dibuka dulu biar Saudara punya gambaran ya. Roma pasal 1 ayat 17 di situ dikatakan itu hidupnya orang benar. Ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman inilah hidupnya orang benar. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan apa Saudaraku? Bertolak dari iman, mimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Iman ini Saudaraku ya, adalah awal dari kekristenan kehidupan kita sebagai anak Tuhan dan akhirnya nanti juga hidup dalam iman. Kita akan melihat bagaimana di dalam perjalanan iman bertolak dari iman, bertolak itu gambarannya berangkat ya. Memimpin kepada iman, menuju kepada iman. Bahasa Inggrisnya itu to, from faith to faith. Ya. Ketika dalam perjalanan iman kita, akhirnya pun juga dalam iman, itu ternyata di dalam iman, ya dimulai dari iman kepada iman. Ketika kita belajar kasih, Saudaraku, itu yang saya sebut kaitannya. Imanmu itu tambah luar biasa. Ya. Iman itu ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dibawa pengenalan kepada Tuhan, iman membawa kita kepada hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya, kita sudah belajar waktu sebelumnya ya. Kita telah diperdamaikan dengan Allah tidak ada lagi penghalang untuk menghadap Dia dengan penuh keberanian menghadap tata kasih karunia Allah. Dosa penghalang utama telah disingkirkan, dihapus oleh kuasa Yesus. Bahkan kita dikatakan telah menerima pengampunan yang kekal, buka Ibrani 9 dan 14. Saudara, pengampunan kita itu kekal, Saudaraku. Amin, Saudaraku. Jadi Anda tuh diampuni itu bukan cuma seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Kekal loh, ayatnya ini coba. Kekal. Ya.
Bahkan maaf, saya sering ngajarkan, ya kita tidak mengharapkan ya, saat kita lemah, saat kita jatuh, gitu. Terus pengampunannya hilang, ya, kita diampuni saat baik saja. Oh, buka pasal Roma, kalau menjelaskan ini panjang banget ya, kita udah belajar tentang anugerah ya. Makanya pengampunan Tuhan itu kekal, ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal ini yang menjadikan. Karena makanya saya katakan, maaf ya, kalau nabi yang disalib tidak ada artinya. Nabi juga manusia, juga berdosa, juga dari bumi. Makanya Yesus itu katakan, aku bukan dari bumi. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Aku datang dari Bapa. Pernah saudara ketemu nabi ngomong, bahkan Musa itu nabi yang terbesar. Di dalam Alkitab ya, Janjian Lama, kitab Tauratnya orang Yahudi, nabi terbesar itu Musa. Saudara. Pernahkah Musa ngomong, aku datang dari Bapa? Oh, enggak pernah. Bahkan waktu pertama dipanggil aja enggak mau, takut dia lihat Tuhan apa dalam api yang menyala-nyala itu. Jangan aku Tuhan, aku enggak fasih lidah. Kalau di saudara muslim itu malah luar biasa. Di Al-Quran itu disebutkan Yesus itu sejak lahir katanya Isa itu ya, sudah ngomong, aku ini diutus. Jadi karena waktu itu orang-orang Yahudi itu menuduh dia ini hamil di luar nikah kan, perzinaan. Terus tanya sendiri gitu. Ya singkat ceritanya gitu kan gambarannya gitu. Yesus bayi itu sudah ngomong, aku ini. Jadi akhirnya mereka percaya. Bahkan ya kalau Al-Quran juga nyebut ini anak yang suci, Holy Son. Saya pernah lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Anak yang suci. Di Alkitab juga ngomong Yesus itu tidak berbuat dosa. Kudus. Dia akan disebut kudus, anak Allah, gitu firman. Jadi kudus sejak dalam. Dan Yesus ngomong waktu di dunia, aku bukan dari dunia ini. Aku datang dan keluar dari Allah. Aku roti yang turun dari surga. Itu yang membuat beda. Makanya kalau yang disalib Nabi Isa, nabi saja. Tidak ada artinya, saudara. Tapi kita percaya yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roti yang turun dari surga, firman yang keluar dari Allah menjadi manusia. Dan ketika darah yang kekal itu, darah yang suci, yang kudus, tak bernoda, tak bercacat, yang sempurna itu, yang oleh roh yang kekal, ya kan dari Allah kan, Allah itu roh, ya makanya memang yang mati tubuhnya, dibunuh dalam keadaan cara manusia. Tetapi pada hakikatnya Yesus juga Allah, firman Allah, dan dia adalah roh juga. Ya. Roh Kudus lahir pun dari Roh Kudus, disalib pun kuasa Roh Kudus juga bekerja. Roh yang kekal ini membuat darah Yesus ini yang dipersembahkan itu di kayu salib untuk penebusan dosa itu sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita. Ya, karena rohnya kekal, maka persembahannya jadi kekal, darahnya jadi kekal. Supaya kita dapat beribadah kepada siapa, saudaraku? Allah yang hidup. Supaya kita bisa punya hubungan yang selama ini terputus karena dosa. Nah, ini oleh darah Yesus, ya kan, oleh roh yang kekal itu, oleh persembahan yang tak bercacat ini, dosa. Jadi gini, saudaraku. Baju kalau kotor ada noda dicuci pakai rinso bersih. Kalau hati ada dosa, manusia ada dosa, dicuci pakai sabun, pakai air. Ya, kalau corona kita cuci tangan mati virusnya. Tapi kalau dosa, saudara mau cuci pakai sabun, cuci tangan, pakai rinso, pakai apapun tidak bisa dihapus. Ya, karena ini benda duniawi semua. Dosa itu kan masalah rohani. Dan makanya darah Yesus itu oleh roh yang kekal itu menghapus dosa. Ya, makanya yang bisa menghapus dosa kita adalah darahnya Yesus. Ya, karena di dalam darah ada nyawa. Ya, kita kan hutang nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Upah dosa kan maut, nyawa kita taruhannya. Tapi ditebus Yesus dengan memberikan nyawanya kepada kita. Makanya ini suatu anugerah dan akhirnya kita bisa memiliki, kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya. Dan akhirnya kita menikmati hidup di dalam kasih dengan Allah. Nah, ini saya akan mulai masuk, saudaraku. Karena iman, kita percaya
menerima pengampunan dosa, menerima penebusan Allah melalui Yesus Kristus, akhirnya kita bisa menikmati hidup di dalam kasih Allah. Dan kita menikmati kasih Allah yang kekal, pengampunan yang kekal. Akhirnya kita juga memiliki hubungan yang kasih yang erat, dekat, intim dengan Dia. Buka Roma 8, ayat 31 sampai 39. Sorry, kalau enggak, biar enggak lama, 31, 32 sampai 34 aja. 31. Kalau saudara baca perikopnya ini tentang keyakinan iman, saudaraku. Ini, jadi saya nanti akan menghubungkan iman dengan kasih. Ya. Iman ini saudara perlu pelajari. Ya. Saudara perlu renungkan sungguh-sungguh, kita perlu belajar sungguh-sungguh. Ya. Iman ini yang membuat kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Iman ini yang membawa kita memiliki akses dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia. Iman ini yang membuat kita bebas dari tuduhan. Iman ini yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, karena kita percaya sudah menerima penebusan Yesus melalui darahnya. Baca sama-sama ayat 31, 1, 2, 3, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau anaknya saja diberikan, ya, makanya kenapa Yesus itu anak Allah. Itu juga suatu gambaran bahwa Yesus ini adalah ya satu pribadi yang dikasih oleh Allah. Mana ada bapak tidak mengasihi anaknya, ya, kecuali bapak yang gila. Ya, anak itu, orang tua itu, anak itu seperti buah hati. Makanya disebut ya telah lahir buah hati kami. Anak itu disebut juga apa? Buah hati, jadi itu buah cinta, buah hati, ya itu kesayangan gitu loh saudaraku, anak itu saudaraku ya. Jadi gambarannya itu Yesus itu adalah kesayangan Allah, ya adalah sesuatu yang paling berharga gitu loh saudaraku. Yang paling berharga saja Dia berikan, anaknya sendiri tidak disayangkan, dikorbankan, dan itu sudah, ini bukan sesuatu yang terjadi saudaraku tanpa suatu konsep ya. Allah sudah memberikan tipologinya, bayangannya di perjanjian lama. Kisahnya siapa ini saudaraku? Seorang bapak yang karena mengasihi Tuhan, ya, seorang bapak yang sampai masa tua belum dapat anak, dan di masa tuanya akhirnya dapat anak, dan itu diminta oleh Tuhan, akhirnya diberikan. Ceritanya siapa saudaraku? Abraham. Ya, ada tipologinya itu menggambarkan, Abraham ini kan mandul ya, mati pucuk, yang istrinya mandul, tidak dapat anak, saudara. Ya kan? Sampai masa tua, terus dapat janji Tuhan, jadi istilahnya sulit, dapat anak aja sulit. Ketika dapat anak sulit, bayangkan, doa minta sesuatu, di Alkitab gambaran seperti ini banyak, saudara. Rasul Petrus dan para rasul ya, waktu itu cari ikan, tidak dapat, saudara. Ini anak Tuhan itu seperti itu, saudara. Ya, hidup dalam iman, dalam kasih. Seperti Abraham ini, saudara. Itu karena ada iman, ada kasih loh, saudara. Dia percaya. Kalau saudara nanti baca penafsirannya ya di Roma tidak salah ya. Kenapa kok Abraham berani menyerahkan anaknya, saudara? Lalu itu kan sangat sayang, dapat anak aja sulitnya minta ampun, sampai masa tua, umur berapa baru dapat ya, ratusan itu ya, baru dapat, saudara. Baru dapat anak diminta sama Tuhan, anakmu yang tunggal, Yakid, ya, jadi diminta untuk dipersembahkan. Wah, enggak gampang, saudara. Tapi Abraham berani mempersembahkan. Itu di Roma itu Paulus itu menafsirkan oleh hikmat Roh Kudus. Karena Abraham percaya kepada Dia akan sanggup membangkitkan. Jadi kalau seandainya Ishak mati dipersembahkan, dia percaya, baca itu, Allah sanggup membangkitkan, Allah yang sanggup memberi. Allah juga yang ya, makanya Yehova Jireh itu Allah juga menyediakan kehidupan. Dan ternyata Tuhan cuma nguji aja. Cukup Abraham ketika mau, aku hanya mau melihat betapa kasih-Mu kepadaku, ketaatanmu kepadaku. Makanya dia bapak orang percaya banget saudaraku. Ya, percaya banget dapat anak. Percaya banget anak satunya diminta, kasihin aja. Saudara kalau diminta Tuhan, loh Anda kalau punya 100 ngasih 1 kecil, saudaraku. Kasih 50 aja kecil. Saya pernah lihat film, ini konyol emang ya, film apa Dono Kasino Indro, Warkop DKI lucu. Saudaraku. Itu
dia kan kayak jadi detektif dulu ya, yang saya lupa ceritanya apa. Intinya itu ada penculikan-penculikan ya, dia kayak warkop ini si Dono Kasino itu jadi detektifnya nyelidiki. Satu kali ada anak yang diculik saudaraku ya, lucu-lucu anaknya tuh ya maaf ya kayak memang dibuat film lucu ya, cebol gitu ya, anaknya banyak gitu ya, gundul-gundul gak tuyul. Pas diculik minta tebusan, wes sudah anak, ternyata waktu ditelepon itu anaknya banyak, wes hilang satu nggak apa-apa gitu. Ketika diminta tebusan, ya wes kasihin aja gitu, malah ngerepotin gitu ya. Saya ketawa lihat ceritanya itu ya, waktu kecil saya itu. Lah mungkin kalau punya banyak seolah-olah tanda petik ya, wes itu kan film bercanda walaupun ya film lawak aja, tapi intinya kita pun kadang punya banyak pun ngasih satu ya berat saudaraku ya. Bayangkan ini cuma satu-satunya saudaraku. Tuhan minta kasih. Karena dia percaya gitu. Yang luar biasa itu para rasul juga saudaraku. Waktu cari ikan, Petrus itu terutama nggak dapat. Terus waktu itu Yesus ngomong, sudah dapat ikan? Belum. Coba tebarkan jalamu ke tengah. Loh tadi sudah. Tapi karena engkau yang perintahkan kami tebarkan juga, ditebarkan akhirnya dapat saudaraku. Itu yang ceritanya. Terus ikannya gede-gede 153 nah saudara itu. Gede-gede sampai mau tenggelam perahunya ya. 153 ekor bisa menenggelamkan perahu itu berarti ikannya saya enggak tahu apa segini-segini. Udah nyari seharian enggak dapat. Ketika ada Yesus buat mujizat, tebarkan jalamu. Loh, tadi di situ enggak ada ikan, sekarang ada. Wah, percaya. Karena engkau yang suruh, ikut aja deh. Masuk, ikan itu sampai dibantu teman-temannya kan ceritanya itu ya. Dimasukkan sampai mau tenggelam, saudara. Saudara kalau jadi Petrus kira-kira bagaimana, saudara? Seneng bawa pulang. Ternyata kita tidak mencatat itu. Akhirnya waktu sampai ke darat, ya Petrus meninggalkan ikannya, tersungkur di kaki Yesus. Nangis, Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa, merasa tidak layak, diberkati Tuhan itu merasa tidak layak. Saudara. Terus dia tinggalkan jalannya, ikannya, ikut Yesus. Bayangin saudara, udah susah payah cari penghidupan, nggak dapat. Ketika Tuhan berkati, udah nangkep enggak nih saudara? Ini orang hidup oleh iman tuh begitu, ditinggal. Lu ini enggak main-main loh, hasil yang luar biasa. Saya mau tanya, itu kalau terjadi pada kita, saudara, berani enggak kita meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus? Ini dibuang, saudara, meninggalkan ikut Yesus. Hasil yang dicari susah payah semalaman ketika dikasih Tuhan. Jadi ketika Anda minta sama Tuhan, berkat Tuhan, berkat, kasih ijrat. Ini yang tak harap-harapkan. Anda tinggal ikut Yesus, apa? Itu kalau enggak ngerti tentang iman itu, wah. Oke, kita lanjut ayat. Ini tentang iman dan kasih yang luar biasa, nanti kita akan hubungkan. Terus siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, dengan pertanyaan, siapa yang menggugat kita? Siapa yang menuntut kita? Allah justru membenarkan mereka, membenarkan kita. Siapa yang menghukum mereka? Selanjutnya, yaitu 34, apakah Kristus Yesus justru yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga di sebelah kanan Allah, yang malah sekarang menjadi pembela bagi kita? Ya kan? Siapa yang mau menuduh kita? Ya, makanya ini iman, saudaraku. Saya makanya minggu lalu katakan atau beberapa waktu ya ngajaran tentang iman. Ini iman yang paling elementary, dasar. Bahwa Anda bebas dari rasa tertuduh. Bahwa Anda bebas untuk berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi penghalang. Anda percaya, begitu percaya bahwa Dia mengasihimu, ya, Dia bersamamu dan Dia memberikan yang terbaik. Bahkan saat diminta, ini tadi kan, Abraham diminta, kalau Petrus enggak diminta, kesadaran diri, ditinggal ikut Yesus. Ikannya yang bikin perahunya mau tenggelam tadi, ditinggal. Karena apa, saudaraku? Percaya benar-benar bahwa Allah itu anaknya saja diberikan. Ya, coba ayat tadi dulu, 30 berapa itu? 31, 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin, perhatikan, Ia Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Dan ini kalau enggak punya iman,
Sulit, saudaraku. Apa benar ya Tuhan menjawab doa saya? Loh anaknya saja loh Tuhan kasih, apalagi yang lain gitu loh. Ya saudaraku. Lah, oke, saya akan tutup karena waktu ya. Kita akan tutup kesimpulan ya, bagaimana kok iman tuh bisa kuat ya. Kenapa Petrus? Kenapa Abraham? Karena iman ini ternyata berkaitan dengan kasih. Lihat Petrus itu waktu tersungkur kan, ya Tuhan pergilah, aku ini orang berdosa. Dia merendahkan dirinya, dia kasih itu kan tidak sombong. Ya, banyak orang ketika diberkati, wow, ya ini kan karena kerja kerasku, ini karena aku pinter, oh ini karena aku tekun, ini karena aku rajin. Wah. Akhirnya ya barang siapa mementingkan diri justru akan jatuh ya. Coba buka Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Satu ayat ini ayat terakhir dan kita akan simpulkan saudaraku. Nanti lain kali kita lanjutkan ya. Karena waktu. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Tapi saya tidak menjelaskan ini ya tentang iman dan hukum Taurat, itu ayat di atasnya ya. Bagaimana ada pilihan saudaraku, saudara mau hidup oleh iman atau hidup oleh hukum Taurat gitu loh. Ya, terutama hal sunat waktu itu ya. Nanti lain kali kita belajar itu ya tentang sunat itu. Kalau kita sekarang sunatnya itu bukan lahiriah lagi, itu tidak ada artinya. Ya, tidak bersunat atau tidak bersunat tidak punya arti. Sunat kita itu sunat rohani nanti, penanggalan tubuh dosa, itu ada ayatnya. Tapi saya tidak bahas itu, nanti lah melebar. Cuman saya bahas ayat di bawahnya itu loh. Itu tidak ada artinya sebenarnya. Jadi lahiriah itu enggak ada artinya. Ibadah yang lahiriah enggak ada artinya. Ya, kebaikan yang nampak di luar saja enggak ada artinya. Ya, Anda berbuat baik tanpa iman, bahkan di 1 Korintus 13 tanpa kasih engkau mau menyerahkan nyawamu pun enggak ada artinya. Ya, coba sebelum ayat ini ya, nanti kita akan bandingkan ayat itu ya. Saya ingatkan Tuhan ayat itu nanti. Hanya iman, baca sama-sama, 1, 2, 3. Hanya iman yang iman itu bekerja oleh kasih. Kita akan sampai pada penutup nanti. Iman yang bekerja oleh kasih. Jadi iman itu bekerja karena adakah? Saya lihat bahasa Yunaninya, bekerja itu energiu. Energi. Dari situ muncul energi. Jadi energinya iman itu kasih. Bukan kalau kita berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati sia-sia. Kita punya iman tapi mau melangkah kok berat kayaknya ya. Nah itu saudara perlu belajar kasih. Ya, coba sebelum kita memperdalam ini saya kok digerakkan 1 Korintus 13 tentang kasih saudaraku ya. Cepat tapi ya, kita akan baca cepat ya. 1 Korintus 13 ayat 1. Saya mau tunjukkan lahiriah itu tidak ada artinya. Saya mau kita menangkap secara rohani, saudara. 1 Korintus 13 ya. Di situ dikatakan apa? Tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Hebat banget ini. Tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Cepat ya, ayat 2. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, karunia makrifat, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini hebat ya, iman memindahkan gunung. Kita aja belum tentu punya iman sesempurna ini. Tetapi jika aku tidak punya kasih, ini penggambaran aja. Aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu, perhatikan, yang ada padaku. Jadi kayak sinterklas. Saudara ngasih. Saya mau menjelaskan ini supaya kita jangan salah. Dunia juga bisa berbuat baik. Orang-orang di luar Kristus juga bisa berbuat baik. Tapi kebaikannya dari mana sumbernya gitu loh saudaraku. Kita bisa mengasihi karena kita menerima kasih dari Allah di dalam Yesus. Akhirnya itu yang membuat kita mengasihi, kita melayani, beribadah, itu harus kuncinya itu. Sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Buktinya kan di luar Kristus orang mau ngebom bunuh diri ya berani menyerahkan nyawanya saudaraku. Kadang kita yang sudah terima kasih Tuhan aja mikir-mikir, jadi martir mikir-mikir. Di Alkitab kan juga ada martir itu, Stefanus, para rasul. Jujur aja kadang kita masih mikir-mikir. Tapi ini orang-orang berani menyerahkan segala sesuatu yang dia punya, bahkan nyawanya, tapi tidak ada artinya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya, bagiku bayangkan sudah ngasih yang seperti itu aja loh, nggak ada artinya. Kalau tidak ada kasih.
Apalagi yang cuma ngasih ya sekedar gitu. Ya saya tidak kapan lihat di TV. Sahabat surga, wah dia ngasih. Dia tahu YouTube channel ya, wah ngasih. Maaf ya saya enggak menghina lah, itu boleh lah ngasih ya. Tapi apakah dengan memberi terus kita jadi sahabat surga gitu? Kalau dalam pengertian kekristenan kita menjadi sahabat Allah bukan karena perbuatan baik kita. Tadi kan karena kita percaya kepada Dia. Dan iman itu nanti yang membuat perbuatan kita menjadi nyata. Kadang-kadang maaf ya kayak ditampilkan itu ya, sorry ini orang berbuat baik saya seneng lah, bagi-bagi Indonesia lagi butuh. Amir Khan itu saya lihat berita bagus, dia ngasih tepung. Banyak orang enggak mau, nyumbang kok tepung, ternyata di dalamnya ada uang 3 juta ya, uang India ya, berapa rupiah, 15.000 rupiah itu. Dan memang sengaja diwawancara, kenapa kok ngasih tepung? Karena biar yang nerima orang yang miskin bener, orang kalau yang sudah cukup, tepung buat apa, tapi yang benar-benar miskin, daripada nggak ada yang dimakan, tepung aja tak makan, tak goreng, ada apa itu. Ternyata waktu dibuka isinya duit gitu loh. Ya saya salut lah orang-orang beri gitu, tapi sekali lagi prinsip kita kan kalau kita memberi, tangan kanan kasih, tangan kiri jangan tahu. Maaf kadang-kadang ada kesombongan rohani, saya sudah memberi, saya berhak masuk surga dong, maaf. Kita nggak diajar begitu. Anda memberi itu bukan karena supaya masuk surga. Ini bedanya, kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus, itu yang membuat kita layak di hadapan Allah, di hadapan surga. Tapi kita berbuat baik itu karena kita sudah menerima surga, menerima kasih Allah. Waduh, terima kasih. Kasih itu yang membuat iman yang bekerja oleh kasih. Kasih ini yang menjadi penggerak kita untuk memberi. Ya. Wah direkam, ngasih apa surga ini loh, ya mungkin saya tulus kok ya silakan lah. Tapi jangan merasa dengan memberi terus kamu masuk surga. Apakah dengan, berarti maaf ya remeh banget surga itu, murah banget surga itu. Ngerti maksud saya saudara? Hanya dengan kita memberi sembako, masuk surga. Oh, surga itu bayarnya mahal. Darah Yesus yang membayar. Nyawanya Yesus yang membayar kita ke surga. Bukan karena kita memberi sembako. Bukan karena kita memberi persembahan-persembahan yang wow. 3 juta tiap orang. Murah banget surga itu. Oke mungkin orang bisa berpikir bahwa oh ini kan sekecil apapun yang kita lakukan. Oke silakan. Tapi kalau kita berpikir gara-gara itu, ini masalah imannya kan. Imannya dengan begini aku sahabatnya surga. Oh tidak. Harus dibalik. Oke, gak apa-apa tulis sahabat surga itu. Karena saya sahabatnya surga, saya berbuat seperti ini, itu bagus. Tapi kalau berbuat seperti ini loh, saya jadi sahabatnya surga, itu yang ngerti maksud saya. Beda-beda tipis kan. Dan anak Tuhan diajar, Anda boleh kalau perlu buatnya sahabat Allah, sahabat surga. Karena saya sahabatnya Allah, menerima kasihnya Allah ini ya. Saya bagikan kasih Allah itu. Iman yang bekerja oleh kasih. 4, kasih itu sabar, murah hati, sombong. Tidak sombong. Kasih itu sabar, ayat 4 ya, kasih itu murah hati, ya kan murah hati kan kasih itu, suka memberi, tidak cemburu, tidak memegahkan diri sendiri, lah ini tidak sombong. Ya kan? Jadi kita ngasih itu karena kasih, bukan karena kita merasa berhak ya untuk mendapatkan. Murah banget surga kalau kita beli dengan cara kebaikan kita, dengan amal kita merasa bisa ke surga, murah banget surga itu. Tidak semurah itu. Amal kita seberapa sih nilainya? Tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib. Ketika kita mengimani itu makanya mahal harganya. Amin saudaraku, mulai paham ya saudara ya sedikit sih. 6, ia tidak bersuka cita karena tidak lain, tidak bersuka cita karena kebenaran. Ya, loncat aja. Ayat yang ke 13 ya. Karena panjang nanti ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa saudaraku? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau saya mencoba menyimpulkan, saudaraku ya, kasih itu akan menjadi penggerak, energi bagi iman kita. Kenapa? Jadi gini, bertolak dari iman, saya akan tutup ya. Jadi kita awalnya
bisa mengenal kasih Tuhan itu karena kita percaya. Jadi Tuhan itu karena begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya supaya barang siapa yang percaya kepadanya beriman, tidak binasa tapi beroleh. Iman kan kita peroleh, kasih kita peroleh. Jadi ketika kita dijamah Tuhan, hati kita dilembutkan, iya karena iman. Ini tidak gampang, ini kalau tidak dapat wahyuan Tuhan, wah iya ya, aku bisa dikasihi Tuhan, diselamatkan itu karena kasihnya lah. Percaya, jadi kasih itu membuat kita percaya. Mulai bertolak dari iman, mulai percaya. Saat kita percaya dan nanti menuju pada iman, kita hidup di dalam iman. Ya percaya bahwa Tuhan sudah ngampuni, kita sudah banyak belajar kan, dosa-dosa kita. Percaya bahwa dia tidak menuduh kita, siapa yang menuduh kita? Allah saja membenarkan kita. Yesus saja mati buat kita, malah sekarang jadi pembela. Yang berhak nuduh kan cuman itu saja sebetulnya. Yesus kan hakim segala hakim, itu aja malah berkorban buat kita. Mau siapa menuduh kita gitu. Minggu lalu kita belajar kan, yang menuduh kita cuma dua sebetulnya, tinggal dua ini. Yang pertama iblis ya, tadi Mbak Anik nyanyi, ya pendakwa kita kan, karena sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkannya iblis kan, para pendakwa kita. Jadi iblis sudah dilemparkan. Pendakwa itu sudah, ya itu pendakwa iblis itu. Yang kedua minggu lalu saya sempat mengajarkan siapa yang mendakwa kita? Hati kita. Perasaan bersalah kita. Makanya ini iman. Percaya gitu loh. Kalau Anda masih tertuduh, terdakwa, imannya kurang. Makanya kan bertolak dari iman harus menuju pada iman. Kenapa kurang? Nah ini, iman itu digerakkan oleh apakah? Kasih. Energinya iman apa? Makanya Anda juga perlu belajar tentang kasih Allah, mempercaya. Jadi gini, makanya kita belajar, kita enggak cuma ngimani aku diberkati, percaya, sukses, itu iman nanti sajalah menurut saya. Justru iman yang paling dasar yang harus Anda punya, percaya bahwa Allah mengasihimu. Kayaknya klise, saudaraku, percaya bahwa Allah itu sangat-sangat mengasihimu. Anaknya saja loh dia beri. Apalagi segala sesuatu yang lain. Yang paling berharga loh Tuhan kasih. Apalagi untuk yang lain. Jadi percaya akan kasih Tuhan. Itu loh kuncinya. Saudara. Percaya akan kasih Tuhan. Betapa besarnya kasihnya. Betapa dia mengasihi kita. Kasih itu termasuk pemeliharaannya, saudaraku. Bahwa dia itu sanggup memelihara kita. Bahwa dia bukan cuma mengampuni dosa kita. Tapi dia menjamin masa depan kita. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakan apa meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka. Karena Yesus, karena Bapa itu sangat baik. Ya, akhirnya iman kepada kasih Tuhan. Dan ketika Anda mengenal kasihnya, bahkan kasih yang saya sudah bacakan minggu lalu ya, 4 ayat 16, 1 Yohanes 4, 16, 18, kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan itu tanda hukuman ya. Barang siapa percaya kepada Allah ya, dia percaya bahwa sudah tidak lagi ada penghukuman. Percayakan kasih Tuhan. Dan orang yang sempurna di dalam kasih ini, saudara, akhirnya ada kekuatan iman. Itu kuncinya. Jadi gini, saya simpulkan gini, kalau Anda merasa kenapa kok kurang percaya ya, imanku kok kurang ya, Anda perlu energi untuk imanmu. Apa energinya iman? Apa penggeraknya iman? Apa? Kasih. Nangkep enggak ini saudaraku? Ya Pak, Galatia, kita tutup Galatia ini, supaya lihat Galatia 5 ayat 6. Paling bawah, hanya ini yang paling berarti sebagai anak-anak Tuhan, bukan ibadah yang lahiriah. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi saya ngomong panjang lebar, sebetulnya intinya, saudara. Memang iman itu penting banget. Penting banget, apalagi akhir zaman seperti ini, saudara. Tuhan nanti akan melihat masih adakah iman di bumi. Ya, karena orang sudah mulai gugur, banyak yang rontok imannya dengan situasi seperti ini. Apakah Tuhan memeliharaku? Lah ini kan sudah meragukan kasihnya Tuhan. Apakah Tuhan
masih mau menjawab doaku? Apakah aku masih diperhatikan Tuhan? Apakah aku masih anaknya? Sampai nyanyi lagi, ya Bapak, ini aku anakmu. Jangan lupa Pak, aku anakmu Pak. Iman ini, saudaraku, penting banget. Tapi hanya iman yang bekerja oleh kasih. Intinya, kalau Anda belum memiliki iman yang benar ya tentang kasih Tuhan, Anda belum sungguh-sungguh yakin bahwa betapa besar kasih Allah dalam hidupmu. Ini problem, saudaraku. Anda mau beriman sulit banget. Karena iman itu energinya itu kasih. Ini jadi pelajaran buat kita, kenapa aku kok sulit percaya bahwa Tuhan menjamin masa depanku ya. Kenapa? Anda perlu dipulihkan. Anda perlu dijamah oleh kasih Allah. Anda perlu mengenal. Ya, maaf. Banyak orang yang mengkritik, terutama agama lain, kadang di YouTube saya lihat. Ya. Maaf, menghina soalnya. Surganya orang Kristen itu penuh pejinah, orang sundal. Karena ada ayat ngomong, ya nanti orang-orang sundal, pejinah, orang-orang pemungut cukai akan mendahului engkau masuk surga. Ayatnya dibaca itu tidak lihat atas sama bawahnya. Enggak ngerti betapa kasih Tuhan itu yang digambarkan ahli Taurat, orang Farisi yang membangga-banggakan kebaikannya tadi, membangga-banggakan amal ibadahnya. Ya, tapi mereka enggak mau percaya akan penebusan Tuhan, akan Mesias itu yang Bapa yang mengasihi mereka, enggak mau percaya. Tapi mereka percaya. Ya, Yesus itu kan banyak murid-muridnya itu orang sundal, ya, pemungut cukai. Pemungut cukai itu sekarang koruptor. Saudara mungkin bayangkan pemungut cukai, oh biasa, oh itu koruptor, saudaraku. Ya, pemungut cukai suka korupsi ya, memungut cukai untuk kepentingan memperkaya diri itu ada yang jadi muridnya Yesus. Orang yang salah berpikir, makanya Yesus, orang-orang Farisi ahli Taurat yang ngomong, kamu kok bergaul dengan orang berdosa? Kamu katanya nabi, kamu katanya ya Mesias, kenapa harus bergaul dengan orang berdosa? Nah, itulah makanya Yesus ngomong ya. Aku datang bukan untuk cari orang benar, tapi untuk orang berdosa. Makanya enggak bisa dipahami gitu. Ya, makanya saudara harus belajar mengerti Tuhan itu begitu baik, begitu mengasihi kita, saudaraku. Bahkan perempuan yang berdosa itu merasakan betul pengampunan Tuhan. Merasakan betul pengampunan Tuhan. Dan imannya luar biasa akhirnya. Makanya saya tutup dengan ini, saudaraku. Saya berharap saudara-saudara semua ya punya iman yang luar biasa. Amin, saudaraku. Iman yang kuat, iman yang Anda peroleh, iman yang bekerja, iman yang keluar dari hidup Anda, yang digerakkan oleh apa, saudaraku? Yang ada energi kasih dari Allah. Makanya Anda terus belajar akan kasih Allah. Minggu depan kita akan belajar berjuang, perjuangan hidup, cocok untuk menghadapi situasi seperti ini, saudaraku. Iman yang luar biasa, ini nanti ngalahkan dengan iman, tapi sekali lagi imannya harus diberi energi kasih. Ini pelajaran buat kita. Ayo mulai sekarang kita mau koreksi diri, kita mau korek diri kita jadi anak Tuhan sudah berapa tahun yang harusnya hidupnya dari bertolak iman menuju kepada iman. Ya toh, iman itu terus kuat, ada dorongan kasih sampai akhirnya pada iman. Ya, saya mau kita semakin menyadari betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh Yesus, ambil waktu berdoa, saudaraku, yang di sini, yang di rumah, berdoa, datang pada Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, Anda sudah dengar firman Tuhan, Anda sudah dengar, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Dari segala sesuatu yang Anda boleh belajar, dari segala sesuatu yang Anda boleh praktekkan dalam hidupmu, Anda boleh berbahasa malaikat, berbahasa segala bahasa di dunia tadi katanya. Anda boleh memberi dengan yang luar biasa, dengan apa yang Anda punya, bahkan nyawamu sekalipun. Anda boleh banyak lakukan banyak hal, Anda boleh punya banyak pengetahuan, boleh punya hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Tetapi jika tidak ada kasih, tidak ada iman, tidak ada pengharapan, tidak ada kasih, tidak ada artinya. Seperti gong atau canang yang gemerincing, bunyi yang tidak ada artinya. Apa arti yang kita lakukan kalau kita tidak ada iman, tidak ada pengharapan, tidak ada kasih? Makanya hari ini kita belajar, saudara. Orang benar hidup oleh iman, bertolak dari iman,
menuju kepada iman. Itulah kehidupan orang benar. Dan iman yang dimiliki adalah iman yang digerakkan, iman yang bekerja, iman yang keluar. Orang iman yang mendapatkan energi dari kasih. Saudaraku. Dan ingat firman Tuhan katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan, Anda menjadi anak Tuhan karena iman juga. Yohanes pasal 1 ayat 12, barang siapa yang percaya dan menerima dia, Yesus, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anda menjadi anak-anak Allah, dijadikan anak-anaknya, karena Anda percaya dan menerima Yesus. Anda adalah orang yang percaya, tapi jangan berhenti di sini. Bertolak dari iman, menuju kepada iman. Dan iman yang kau punya, terus akan bertumbuh, tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah kuat. Tambah lama tambah engkau kerjakan, tambah lama tambah. Ingat Abraham, iman yang luar biasa. Dia memberikan yang terbaik, yang paling berharga yang dia punya, anaknya Ishak yang didapatkan di masa tuanya. Ini baru contoh-contoh, beberapa contoh, banyak di Alkitab. Petrus juga, seorang nelayan miskin. Dia harus berjuang untuk hidupnya. Dia harus berjuang untuk mendapatkan nafkah. Dan seharian dia sebagai nelayan tidak mendapatkan hasil apapun. Sampai Yesus datang. Dan waktu Yesus bertanya, apakah kau dapat ikan? Tidak Tuhan. Seharian ini kami enggak dapat. Pergi ke tengah, tebarkan lagi jalamu. Petrus katakan, tadi kami sudah nebarkan di sana enggak dapat, tetapi karena engkau yang perintahkan kami lakukan. Dan mereka percaya dan dia tebarkan jala itu. Dan akhirnya dapat hasil yang sampai luar biasa, perahunya sampai hampir tenggelam. Diberkati dengan berlimpah-limpah luar biasa. Kalau mungkin kita ketika dapat hasil yang luar biasa, mungkin kita lupa sama yang memberi tadi. Tapi puji Tuhan Alkitab mencatat Petrus loncat ke air meninggalkan perahu yang mau tenggelam diurus teman-temannya tadi. Dia datang tersungkur di kaki Yesus. Dia merasa tidak layak, Tuhan pergilah aku daripada aku orang berdosa ini. Dia merasa tidak layak menerima hasil yang seperti itu. Berapa banyak di dunia orang yang merasa layak masuk surga. Orang yang merasa layak, merasa dirinya orang yang baik. Merasa layak diberkati, oh aku diberkati karena aku layak. Tidak, saudaraku. Kita diberkati itu karena anugerah Tuhan, saudaraku. Kita diselamatkan sebenarnya karena kita tidak layak. Tapi karena kita menerima anugerah dari Tuhan. Dan akhirnya Petrus meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Dan dia menjadi pemimpinnya para rasul. Orang-orang yang luar biasa yang menjadi contoh buat kita. Itulah iman. Iman yang digerakkan oleh kasih. Iman dan kasih. Dua hal yang saling berkaitan. Dan saya berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, jangan sampai gugur imanmu, saudaraku. Biar imanmu bertambah teguh, bertambah kuat. Diperkuat oleh pemahamanmu, pengenalanmu, oleh pewahyuan akan kasih Allah. Bahwa engkau percaya, bahwa engkau mengerti, engkau memahami betapa besar kasih Tuhan itu. Betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa panjang dan lebarnya kasih Allah itu. Yang walaupun melampaui segala akal, tapi engkau bisa memahaminya, engkau bisa mengertinya, betapa Tuhan mengasihimu, betapa dia baik. Apa yang kau hadapi, kesulitan, tantangan-tantangan apapun yang kau hadapi, jangan membuat imanmu lemah atau bahkan membuat imanmu gugur. Tetap percaya akan kasih-Nya, percaya akan kebaikannya, percaya akan pemeliharaannya, percaya bahwa dia baik. Dia baik, Allah itu kasih, saudaraku. Hiduplah dalam kasih-Nya, hiduplah dalam kasih. Apa yang sudah saya bagikan, banyak hal. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan meneguhkan firman-Mu, setiap firman yang dibagikan. Biar menjadi jawaban buat setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Mungkin mereka punya pergumulan yang berbeda-beda. Mereka mungkin punya hal yang berbeda-beda yang sedang mereka doakan gumulkan. Mereka juga punya karakter yang berbeda-beda. Mereka punya pemikiran yang berbeda-beda.
tetapi jawaban Tuhan selalu menjadi yang terbaik buat mereka. Kebenaran-Mu akan selalu menjadi yang terbaik buat setiap mereka. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa setiap firman yang ditaburkan hari ini tidak akan jatuh di tempat yang sia-sia, tapi akan jatuh di tanah yang subur, akan bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Yesus, firman-Mu akan bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa, kami sudah berdoa, dan kami percaya Tuhan, rahmat-Mu yang besar, berlimpah-limpah, memenuhi setiap kehidupan kami semua, menyertai kehidupan kami semua, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.